Kemudian Ibnu Qudamah berpindah ke pembahasan berikutnya, babul jizyah. Bab tentang jizyah. Ada 12 pembahasan. Yang pertama definisi jizyah. Jizyah secara bahasa dari kata al-jaza, al-mujazah. Iya. Al-mujazah, balasan, imbalan. Hal yang diambil dari orang kafir. Jizyah ini secara istilah adalah ma yu'khadhu minal kuffar jaza al-kaffi an qitalihim atau iskanihim daral Islam. Jizyah adalah apa yang diambil dari orang kafir sebagai imbalan tidak memerangi mereka, sebagai imbalan tidak memerangi mereka, atau sebagai imbalan mereka diizinkan tinggal di negeri Islam. Nah, ini jizyah namanya. Jelas ya? Dibangun di atas 3 pembahasan di masalah aman, masalah muahadah, atau masalah muhadana. Muhadana, hudana, muahadah itu sama ya. Dan di masalah jizyah ini tampak ya bahwa ada 3 jenis kafir. Ada kafir musta'man, ada kafir muahad atau muhadan, dan ada kafir dhimmi. Inilah kalau dia bayar jizyah, dia dikatakan kafir dhimmi. Nah, kalau kafir dhimmi itu dia tinggal di negeri Islam. Dan kadang dia tinggal di negeri lain. Kalau dipungut juga dari mereka jizyah, maka mereka dikatakan dhimmi juga walaupun negeri lain. Iya. Tapi kalau kafir muahad dan kafir musta'man itu tidak tinggal di negeri Islam. Dia tinggal di luar negeri. Kalau kafir muahad, dia di negeri yang negeri ini terjadi perdamaian. Ya, perjanjian tidak berperang antara negeri kafir dan negeri Islam. Tapi kalau kafir musta'man ini lebih umum. Dia tidak berkaitan dengan negara, kadang berkaitan dengan individu, orang per orang. Nah, ini perbedaannya. Jizyah ini dari hal yang dipungut dari orang-orang kafir. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wala tu'khadul jizya illa min ahlil kitab. Wa hum al-yahudu wa man dana bit-Taurah wan Nasara wa man dana bil-Injil." Jizyah itu tidak diambil kecuali dari ahlul kitab. Iya. Siapa ahlul kitab? Yaitu orang-orang Yahudi. Dan siapa yang berkeyakinan dengan Taurat. Dan Nasara. Dan siapa-siapa yang berkeyakinan dengan Injil. Ini asalnya ya, yang dipungut darinya jizyah. Karena di dalam Al-Quran Allah firman, "Qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون." Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan apa yang Rasulnya haramkan. Dan mereka tidak meyakini agama yang benar. Perangilah mereka dari golongan ahlul kitab. Iya, sampai mereka memberi jizyah secara cash. Iya, wahum sagirun, dan mereka dalam keadaan hina. Baik, maka di sini disebut jizyah dipungut dari ahlul kitab. Dipungut dari ahlul kitab. Ini penyebutan dalam ayat. Tapi harus diketahui ya bahwa jizyah ini dipungut setelah ditawarkan keislaman kepada orang-orang kafir. Kalau mereka menerima Islam, diterima keislamannya. Iya, karena itu dalam hadits Buraidah riwayat Muslim, Rasulullah kalau mengutus pasukan, beliau wasiatkan dengan beberapa wasiat. Di antaranya, kalau mereka berjumpa dengan orang kafir, diajak untuk masuk Islam. Kalau mereka terima keislaman, maka tidak boleh memerangi saudara sendiri. Kalau mereka menolak, maka diminta membayar jizyah. Kalau mereka rela membayar jizyah, maka tidak boleh diperangi. Kalau mereka menolak membayar jizyah, barulah diperangi. Dan juga di dalam hadits Al-Mughirah riwayat Al-Bukhari, Al-Mughirah berkata, "Amara nabiyuna
Rasul Rabbina sallallahu alaihi wasallam an nuqatilakum hatta ta'budallaha wahdahu au tu'addul jizyah. Ucapan Mughirah pada orang kafir pasukan Kisra di perang Nahawat. Kata Mughirah, Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami untuk memerangi kalian sampai kalian beribadah hanya kepada Allah atau kalian membayar jizyah. Ini secara umum ya, bahwa jizyah itu dibayar oleh orang-orang kafir ahlul kitab. Bagaimana dengan orang-orang Majusi? Kata Ibnu Qudamah, wal majusu idal tazamu ada al jizyah wa ahkam al millah. Demikian pula orang-orang Majusi apabila mereka komitmen untuk membayar jizyah dan berpegang dengan hukum-hukum agama. Berpegang dengan hukum-hukum agama. Iya. Jadi sini secara zahirnya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menerima ya. Jelaskan bahwa jizyah dari orang Majusi diterima. Karena memang telah syah di dalam Sahih Bukhari dari Abdurrahman bin Auf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha al-jizyah min Majusi Hajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil jizyah dari orang Majusi Hajar. Hajar ini sebuah tempat di Bahrain. Dan mereka orang Majusi. Nabi ambil jizyah dari mereka. Baik, karena itu silang pendapat para ulama. Apakah jizyah itu hanya dipungut dari ahlul kitab saja, atau boleh dipungut dari seluruh orang kafir? Ini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang dipegang di sini oleh penulis hanya dipungut dari ahlul kitab dan Majusi saja. Selain daripada itu tidak dipungut. Nah, dan pendapat yang kedua, ada pendapat yang kedua bahwa jizyah itu dipungut dari seluruh orang kafir. Ini pendapat orang-orang Malikiyah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim, dan ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan saya kira pendapat yang ketiga ini adalah lebih kuat. Karena di sebagian riwayat memang Nabi menganjurkan memungut jizyah dari seluruh orang kafir tanpa dirinci kafirnya siapa. Kemudian dari sisi nazar, sudut pandang, bahwa memang jizyah ini adalah penghinaan untuk orang kafir dan kemaslahatan untuk kaum muslimin. Kalau dipandang hal tersebut oleh seorang imam, maka itu maslahat bisa didapatkan. Bukan hanya pada kafir ahlul kitab saja, tapi seluruh jenis kafir. Karena itu pendapat yang lebih kuatnya bahwa jizyah boleh dipungut dari seluruh orang kafir. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa mata talabu dzalika lazima ijabatuhum wa haruma qitaluhum. Kapan mereka minta membayar jizyah, maka harus dijawab. Ya, karena Nabi berkata, fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka menjawab seruanmu untuk mereka bayar jizyah, maka terima jawaban mereka itu dan tahan tangan kalian, jangan perangi. Iya. Jadi kalau mereka meminta, maka kita wajib menjawabnya. Wajib untuk apa? Menjawabnya. Iya. Dan haram mereka diperangi setelah itu. Baik. Selesai ya pembahasan yang keempat. Kemudian yang kelima, jizyah dipungut pada setiap awal tahun. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa tu'khadul jizyah fi kulli ra'si atau fi ra'si kulli haul. Dan jizyah itu dipungut di ujung setiap tahun atau di awal setiap tahun. Iya. Jadi pada setiap tahunnya dipungut jizyah itu di awalnya, di awal tahun. Jadi diberlakukan kepada mereka peraturan agar supaya mereka menyerahkan jizyahnya setiap awal tahun. Berapa yang dipungut? Ini Ibnu Qudamah terangkan kadar jizyah yang dipungut. Kata beliau, minal musiri 48 dirhaman, wa minal mutawassiti 24 dirhaman, wa mimman dunahu 12 dirhaman. Kalau kafirnya ini orang yang lapang,
maka dipungut darinya 48 dirham. Dan kalau dia ada kemudahan, pertengahan, dipungut darinya 24, setengahnya. Kalau dia susah, maka dipungut darinya 12, hanya seperempatnya saja. Ini jizyahnya ya. Dalam ketentuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Dan apa yang beliau sebutkan di sini adalah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hanya saja asarnya ada pembahasan dan ada riwayat lain dari Umar. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang hasan. Beliau mengambil ya dari orang Yahudi Yaman. Beliau mengambil min kulli halimin dinaran. Dari setiap orang yang sudah dewasa diambil 1 dinar. Au adluhu ma'afir. Atau diambil pakaian ma'afir punya orang Yaman. Iya. Baik. Jadi ini ukuran ya. Nah. Yang tampak di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu bukan pembatasan. Karena itu yang benarnya bahwa pungutan jizyah itu kembali kepada ijtihad imam. Dia melihat maslahatnya apa. Berapa jumlahnya yang dipungut. Sesuai dengan kondisi dan keadaan di masanya. Iya. Itulah yang dipungut dari orang-orang kafir. Jadi saya simpulkan bahwa kadar yang dipungut ini kembali kepada ijtihad imam. Karena itu Nabi berijtihad 1 dinar, di masa Umar berubah. Kemudian ya. Kadang terjadi perubahan di waktu yang lainnya. Nah, macam-macam ya di dalam sejarah jizyah itu dipungut. Ya. Jizyah itu dipungut macam-macam. Di penduduk Syam disebutkan hintah dan 3 aksad dari Zaid. Penduduk Mesir 1 irdab hintah. Ditambah dengan pakaian dan madu. Penduduk Irak 15 sa' hintah. Tambah dengan pakaian. Macam-macam ukurannya. Karena ini memang kaitannya kembali kepada ijtihad siapa? Ijtihad imam. Dan ini insyaAllah ta'ala yang lebih dekat ya. Bahwa penentuan kadar jizyah itu kembali kepada ijtihadnya siapa? Ijtihad imam. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan beberapa orang kafir yang tidak dikenakan jizyah. Kata beliau, wala jizyata ala sabiyin, wala imra'atin, wala syekhin fanin, wala zaminin, wala a'ma, wala abdin, wala fakirin ajizin anha. Ini beberapa orang yang tidak membayar jizyah. Yang pertama, anak kecil. Iya. Karena anak kecil, dia gugur, belum masuk di dalam hal ini. Karena itu di hadits Abu Musa, dikatakan, apa amarani an akhudha min kulli halimin dinaran. Nabi memerintah saya untuk mengambil dari setiap orang yang halim. Setiap kafir yang halim, yang sudah mimpi basah, 1 dinar. Jadi syaratkan kedewasaan. Sudah mimpi basah. Kalau anak kecil, tidak diambil darinya jizyah. Nah. Walam ra'atin, tidak dipungut juga dari perempuan. Ya, karena Nabi berkata halim, dan halim itu untuk laki-laki saja. Tidak untuk perempuan. Ya. Wala syekhin panin. Tidak dipungut juga dari orang tua yang sudah rentah. Wala zaminin. Tidak dipungut dari orang yang sangat lemah fisiknya. Tidak mampu bekerja. Wala a'ma. Tidak dipungut dari orang buta. Iya. Baik. Tidak dipungut dari orang buta. Wala abdin. Dan tidak dipungut dari budak. Sebab budak tidak ada hartanya. Wala fakirin ajizin anha. Dan tidak dipungut dari orang yang fakir. Tidak mampu. Karena Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Baik. Jadi ini beberapa orang yang tidak dipungut darinya jizyah. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang keguguran jizyah bagi orang kafir yang memeluk Islam. Kata beliau, "Wa man aslama ba'da wujubiha saqatat anhu." Siapa yang masuk Islam setelah wajib bayar jizyah, maka jizyah itu gugur.
darinya. Ya kalau dia misalnya sudah ditentukan tiap tahunnya bayar jizyah ya 1 juta, ternyata setelah itu dia masuk Islam, maka kewajiban ini gugur. Kewajiban tersebut menjadi gugur. Wa in mata ukhidat min tarikatihi. Kalau misalnya orang kafir ini meninggal, dia belum bayar jizyah, maka diambil dari harta warisannya. Wa man ittajara minhum ila ghairi baladihi thumma ad ukhidha minhu nisful ushur. Ukhidha minhu nisful ushur. Siapa yang berdagang kepada selain negerinya, kemudian dia kembali, maka diambil darinya setengah dari 1/10. Diambil darinya setengah dari apa? 1/10. Baik. Jadi kalau dia dari ahlud dhimmah, melakukan perjalanan. Dia misalnya, anggaplah misalnya dia tinggal di negeri Islam. Sudah kafir dhimmi dia di situ. Kemudian dia melakukan perjalanan, berdagang. Maka hasil dagangnya tersebut ketika dia kembali itu dipotong 0, atau 5%, dipotong 5%. Iya. Setengah dari 1/10. Jelas ya? Jadi ambil darinya 1/20. Baik. Dan ini berdasarkan apa yang syah dari Anas bin Malik, bahwa Umar bin Khattab mengambil dari ahlud dhimmah, dari setiap 20 dirham diambil 1 dirham. Dan selain ahlud dhimmah, dari setiap 10 diambil 1 dirham. Jadi kalau selain ahlud dhimmah yang berdagang, misalnya kafir harbi dia masuk ke negeri Islam berdagang, maka dipotong 1/10 dari hasil dagangnya. Demikian. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man naqadha al-ahda biimtinaihi min iltizamil jizya biimtinaihi min iltizamil jizya wa ahkamil millah aw qitalil muslimina wa nahwihi aw al-harabi ila daril harb halla damuhu wa maluhu. Iya, baik. Atau kita belum sampai di situ ya. Kata beliau, wa man ittajara minhum ila ghairi baladi, siapa yang berdagang kepada selain negerinya, thumma ada ukhidha minhu nisful ushur, diambil 1/2 dari 1/10. Wa in dakhala ilaina tajirun harbi ukhidha minhu al-ushur. Kalau masuk kepada kami, kepada kita pedagang harbi, maka diambil darinya 1/10. Ini sudah kita bahas ya. Jadi kalau dia kafir, tinggal di negeri Islam, dia keluar berdagang, diambil 1/20. Tapi kalau dia dari kafir di luar negeri masuk ke negeri Islam berdagang, diambil 1/10. Iya. Kemudian diterangkan oleh Ibnu Qudamah, siapa yang membatalkan perjanjian dengan dia menahan, tidak mau memberikan jizyah atau tidak mau mengikuti hukum-hukum ahlul millah. Sebab di ahkamul jizyah ada ahkamnya ya. Itulah yang dibahasakan di sini oleh Ibnu Qudamah, ahkamil millah. So kalau dia kafir dhimmi itu ada pakaiannya tersendiri, harus beda dengan kaum muslimin, rambutnya beda, penampilannya, ya, kebersamaannya, banyak ahkam. Jadi kalau dia ikuti ahkam itu kafir dhimmi namanya. Kalau dia tidak taat, maka dia tidak disebut dhimmi. Jelas ya? Baik. Jadi kalau misalnya dia membatalkan janji, tidak mau bayar jizyah, dia tidak mengikuti hukum-hukum sebagai kafir dhimmi, atau dia perangi kaum muslimin, atau dia lari ke negeri harbi, halal damuhu wa maluhu, maka halal darah dan hartanya. Iya. Kemudian yang terakhir tentang ahlud dhimmah yang membatalkan perjanjian. Kata beliau, wala yantaqidu ahdu nisaihi wa auladihi binaqdihi illa yadhhab bihim ila daril harb. Baik, itu sudah kita terangkan ya sebagiannya kalau dia batalkan perjanjian. Sekarang orang yang batalkan perjanjian ini, bagaimana perjanjian istri-istrinya dan anak-anaknya?
Kafirnya misalnya yang kepala rumah tangga dia batalkan. Istri dan anak-anaknya bagaimana? Istri dan anak-anaknya tidak batal perjanjian mereka. Kecuali kalau mereka juga ikut dibawa ke negeri harbi. Nah, baru menjadi batal. Baik, selesai sudah pembahasan tentang al-jizyah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah ke pembahasan berikutnya.